Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Salam sehat untuk kita semua ya. Baik anak-anak ibu, sebelum penjelasan ini ibu mulai, kita awali dengan doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Pembelajaran kita hari ini meliputi SPDP, IPS, dan matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang kolase ini untuk SPDP. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang persebaran tumbuhan ya. Ini untuk IPS. Dan yang ketiga yaitu Ibu akan menjelaskan tentang pembulatan pecahan biasa dan campuran. Ini untuk pelajaran matematika. Untuk SPDP, kolase adalah karya seni artistik. Artistik itu adalah karya seni yang bernilai seni, ya, artistik itu. Dari berbagai bahan yang ditempel pada permukaan gambar. Kolase dibuat dengan teknik tempel. Dalam kolase dibutuhkan bahan perekat sesuai bahan yang digunakan ya. Sedangkan alat yang digunakan untuk membuat kolase antara lain pisau, gunting, dan gergaji ya, sesuai dengan bahannya. Biasanya kalau gunting ini kertas ya. Kalau gergaji ini berbahan-bahan kayu. Sebelum membuat kolase, kita sebaiknya membuat rancangan sesuai tema terlebih dahulu. Jadi kita membuat temanya tentang apa? Apakah tema kolasenya tentang binatang atau tumbuhan? Kolase bisa juga dibuat dengan menggunakan bahan yang sejenis, tetapi berbeda karakter. Contohnya misalkan cangkang telur ya. Di sini ada namanya cangkang telur ayam, sama-sama jenis cangkang telur, tetapi karakternya berbeda ya. Telur ayam dengan telur puyuh. Ya, atau telur bebek. Telur bebek kan warnanya agak kebiru-biruan. Kalau telur puyuh kan putih hitam. Kalau telur ayam agak kecoklat-coklatan atau telur ayam kampung agak keputih-putihan ya. Dilihat dari coraknya. Di sini adalah contoh gambar kolase ini. Satu bahan kolase dari apa? Ya, kolase biji dan daun. Ini temanya tentang hewan. Lalu IPS, sumber daya alam tersebar di berbagai wilayah, termasuk tumbuhan. Dan tidak semua tumbuhan dapat hidup di wilayah tertentu, seperti tumbuhan mempunyai wilayah persebarannya ya. Pada persebaran tumbuhan, kondisi dan wilayah sangatlah berpengaruh ya. Kondisi dan karakteristik tersebut meliputi iklim, jenis tanah dan bentuk lahannya. Di sini ada contoh tumbuhan dan persebarannya. Di sini ada gambar apa anak-anak ibu? Padi. Ya. Tanaman padi membutuhkan banyak air untuk tumbuh di dataran rendah serta air mudah diperoleh ya. Jadi dataran rendah itu sangat cocok untuk budidaya padi. Budidaya padi dilakukan di sawah. Tanah kapur dan padas atau tanah yang padat dan kandungan mineralnya. Itu adalah cocok untuk budidaya padi. Lalu di sini ada lagi namanya jagung. Kalian jangan hanya kenal dengan popcorn. Itu bahan dasar popcorn adalah jagung, anak-anak ibu ya. Jagung termasuk tanaman palawija, sama dengan padi. Jagung dibudidayakan di dataran rendah. Jagung tidak membutuhkan banyak air dan umumnya jagung dibudidayakan di ladang. Nah, berikut di sini adalah tanaman apa nih? Perkebunan apa? Perkebunan teh. Ya, perkebunan teh ini biasanya ada di dataran tinggi dan pegunungan yang berudara sejuk ya. Di sini gambar apa? Ini kelapa ya. Nah, tanaman kelapa dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah atau pesisir. Pada dataran tinggi, tanaman kelapa bisa saja tumbuh ya, tetapi perkembangannya lambat, berbeda dengan yang ada di daerah dataran rendah dan pesisir ya, anak-anak ibu. Nah, oke, ibu lanjut menjelaskan tentang pelajaran matematika. Di sini tentang pembulatan pecahan.
Pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan, kamu dapat menggunakan bantuan garis bilangan. Dengan memperhatikan letak pecahan terhadap bilangan 0 dan 1. Jika letak pecahan lebih dekat ke 0, maka pecahan dibulatkan menjadi 0. Tetapi, jika letak pecahan tepat di tengah-tengah atau lebih dekat ke 1, maka pecahan dibulatkan menjadi 1. Coba kalian perhatikan contoh pecahan di bawah ini. Di sini ada A dan B. Ya, ini namanya pecahan biasa, ini yang B ini pecahan campuran. Oke, jawab ya. Di sini ada letak pecahan 4/5. 4/5 ini lebih dekat ke angka berapa anak-anak Ibu? 4/5. Apakah ke 0/5 atau 5/5? Nah, pinter. Lebih dekat ke 5/5. Lebih dekat ke 1. Jadi 4/5 dibulatkan menjadi 1 ya anak-anak Ibu. Lanjut. Untuk pecahan 2/5 ini pecahan campuran. Ya. Oke, sebelumnya kamu lihat dulu belakangnya ini. 2/5. Ya, 2/5 ini lebih dekat ke mana? Ke angka 0/5 atau 5/5? Ke angka 0/5. Jadi kita bulatkan saja 0. Ya, jadi 2/5 dibulatkan menjadi 2. Oke, sekian anak-anak Ibu. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Ibu. Salam sehat untuk kita semua.